dipersembahkan oleh Kita mulai di Hot Room. Harga beras bisa naik, tapi kebiasaan Hotman selalu minum white coffee, kopi luwak di saat-saat bekerja. Karena ini adalah kopi kesayangan Hotman sudah bertahun-tahun. Benar-benar white coffee. Pak Edi Priyono melalui Zoom. Kita tanya dulu nih orang istana nih, KSP Deputi 3. Halo Pak Edi. Halo. Katanya produksi beras di Indonesia itu berkurang drastis. Jadi nggak bisa dipungkiri itu adalah penyebab harga melonjak tinggi. Bapak setuju dengan itu? Ya, jadi kita harus bedakan ya antara kurang dengan berkurang. Ya, yang sudah pasti adalah bahwa produksi itu berkurang. Ya, Berkurang jadi itu yang membuat kemudian harga naik. Tapi apakah kurang? Kalau kurang itu kan gimana? Jadi yang dibutuhkan lebih besar daripada barang yang ada. Ya. Kalau kurang dalam arti yang dibutuhkan itu lebih besar daripada yang diproduksi, itu oke. Tadi kan disampaikan juga oleh Pak Arief, ada defisit. Defisit dalam pengertian produksinya lebih sedikit dibandingkan yang dibutuhkan. Tapi kan ada kemudian tidak hanya dari produksi, kan ada juga dari impor. Ada yang kemudian diwujudkan dalam operasi pasar. Jadi kalau berkurang iya, tapi kalau kurang saya kira tidak ya, dalam arti orang masih bisa beli beras, memang harganya tinggi gitu. Beras di pasar tradisional, pertanyaannya di adalah warung-warung masih. kalau memang stoknya cukup, kenapa harganya naik tinggi? Karena berkurang, itu yang tadi saya bilang, bukan kurang tapi berkurang. Berkurang sama Beda. kurang bedanya apa Pak? Beda, kalau kurang itu kan berarti masyarakat butuh 100, barangnya cuma ada 80. Jadi ada orang yang tidak kebagian barang, itu kurang. Tapi Ya, kalau itu dia. berkurang, itu dari katakanlah 150 jadi 120, meskipun dia tetap di atas kebutuhan, tetapi jumlahnya berkurang. Harga Jadi naik karena Bapak mengakui jumlah bahwa yang penyebabnya adalah produksi beras di Indonesia sangat defisit berkurang. Apakah ini perlu reformasi mengenai pupuk, peranan Menteri Pertanian dan sebagainya? Apa yang terjadi sehingga produksi beras di Indonesia sangat defisit, menurun drastis? Menurut Bapak kenapa? Apa harus Hotman dituju jadi Menteri Pertanian? Ya, itu bukan menurut saya malah. Jadi kalau kita lihat data ya, itu luas panen memang berkurang. Dan kemudian juga hasil dari pendataan terbaru kan luas sawah baku, luas lahan baku juga berkurang. Jadi memang lahannya berkurang. Nah, per teori mestinya kita mesti dorong kenaikan produktivitas ya, persatuan lahan, sehingga meskipun luas panennya berkurang tetapi produksinya bisa naik kalau produktivitas diperbaiki. Nah, itu dengan pupuk dan sebagainya. Tapi itu saya harus sampaikan ya, bukan untuk bersikap pesimistik, tapi memang tidak bisa dalam jangka pendek ya, butuh langkah-langkah yang sifatnya struktural ya. Kalau masalah menteri yang tepat saya kira ya semua butuh pejabat publik yang tepat ya. Terima kasih. Sekarang Pak Arief, coba dijawab kenapa naik harga drastis? Kalau memang kan Anda mengatakan stok cukup di pasaran, Presiden mengatakan stok cukup di pasaran, tapi kok naik gitu loh? Apa penyebabnya? Bang Hotman, harga pangan dunia itu naik. Ya. Karena inputnya naik. Ya. Variabel cost semua naik. Harga pupuk naik. Hari orang kerja naik. Sewa lahan naik. Jadi faktor inputnya itu naik. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harganya tinggi? Ya. Teori supply and demand. Pada saat produksi kita rendah, ya, itu penggiling padi berebut gabah. Ya. Sehingga gabah harganya tinggi. Oke. Harga beras secara mudah 2 kali harga gabah. Ya. Oke. Kalau harga gabahnya 8.000 atau 9.000, ya maka harga berasnya secara mudah 18.000 atau 19.000. Ya. Oke. Kalau masih Bang Hotman cari dapat beras dengan harga yang di bawah 12.000, itu udah pasti beras Bulog. Oke. Itu bentuk intervensi pemerintah. Sehingga pemerintah tadi disebutkan Pak Saiful yang dapat beban perpres
125 tahun 2022 itu Badan Pangan Nasional ya mengenai cadangan pangan pemerintah. Kami menugaskan Bulog khusus untuk beras, jagung dan kedelai. Ya. Khusus untuk beras, importasi itu dilakukan secara terukur. Kita harus membalance ya antara harga di tingkat petani supaya tidak drop signifikan. Nggak, tadi Pak Saiful mengatakan bahwa untuk 2 bulan ke depan sangat mengkhawatirkan karena panen baru kapan, bulan Mei atau apa? April Mei. April Mei. Sementara 2 bulan ke depan sangat mengkhawatirkan dan bisa-bisa harga beras bisa naik lagi. Itu benar nggak itu? Tidak. Hah? Karena saya jelaskan dulu. Tidak, karena masalahnya tuh udah lewat kemarin. Ya. Kalau kita nanam di bawah 1 juta hektar, rata-rata panen 5,25 ton per hektar. Ya. Artinya kita bisa memproduksi minimal 2,5-2,6 juta ton Ya. beras setara beras ya. Itu artinya aman. Tapi pada saat menanam ya di bawah 1 juta hektar, itu akan jadi challenge tersendiri buat kita. Ya. Kemudian tahun ini ya Maret itu biasanya tahun lalu panennya itu 5 juta setengah juta ton. Ya. Tahun ini hanya 3,5 juta ton. Ya. Tapi tetap masih di atas dan kita tadi in out kita, importasi kita berjalan. Malah ya kalau saya tadi pagi ke pasar induk beras Cipinang, saya melihatnya ya ini nanti ke depan malah yang harus dijaga harga di tingkat petani. Ya. Ya, jadi bersiap Bulog ya sebagai operator Badan Pangan Nasional ya untuk menyiapkan dryer dan silo ya karena jangan sampai harganya jatuh terlalu signifikan. Ingat ya, hari ini harga gabah sudah 7.100. Ya. Minggu depan ada kemungkinan di bawah 7.000. Ya. Artinya HET 13.900 untuk beras premium itu akan bisa dapat. Jadi Bapak menjamin dalam 2 bulan ke depan akan tidak naik lagi harga beras? Iya. Gimana ekonom Pak Eko? Benar nggak itu analisa itu? Ya, saya berharap aja nanti April itu benar-benar panen raya ya, bukan cuma sebuah April mop lah kira-kira begitu ya. Karena gini, problemnya adalah, oke, mungkin kita akan beberapa bulan ke depan mungkin akan mulailah gitu ya, ada panen-panen begitu. Dan itu kita harapkan ya seperti Pak Arief bilang begitu, itu nanti bisa katakanlah menjadi tambahan ya bagi produksi kita begitu. Tapi kita juga harus lihat dari perilaku dari siklus kegiatan ekonomi itu sendiri begitu. Maret ini ada puasa dan kalau puasa di Indonesia itu bukannya konsumsi turun tapi malah naik. Dan nanti di April ada Lebaran. Jadi sebetulnya adalah titik kritis sebetulnya 2 bulan ke depan ini permintaan meningkat dan tidak hanya beras ya sebetulnya ya ada bahan pangan yang lain begitu. Nah, sama seperti ceritanya kenapa kalau kita lihat data ya kenaikan sudah di Agustus sebenarnya agak signifikan itu ya. Tapi kemudian pemerintah cukup berhasil menstabilkan ya tidak sampai menurunkan tapi cukup stabil itu di Oktober, November, Desember. Tetapi memasuki Januari itu sudah mulai terjadi kenaikan lagi. Dan puncak itu kenapa terjadi? Karena ada Imlek, terus kemudian ya terus terang memang ada pemilu. Pemilu kan mendorong activity kan. Jadi bukan tidak benar gosip terus di media bahwa stok beras itu habis karena dipakai untuk bantuan pangan pemilu maupun oleh para kandidat pileg legislatif untuk merayu rakyat, bukan? Ya sebetulnya itu faktornya ada tidak tunggal ya, ada produksi, ada terkait dengan pemilu. Pemilu itu dalam konteks secara makronya itu adalah aktivitas masyarakat itu banyak begitu. Tadi kalau dihitung soalnya kalau hanya bansos saja, sebetulnya kan tadi tidak nyampe 1 juta kan, hanya 220.000 ton ya. Jadi bansos tidaklah penyebab naiknya harga beras. Kalau tidak penyebab ya kita harus teliti dulu. Tetapi kalau kita lihat dari tren harga itu, kenaikan lebih sering itu terjadi ketika memang mendekati pemilu. Ya jadi ketika mulai katakanlah awal Januari sampai pertengahan Januari itu sebetulnya harga kalau kita lihat di PIHPS itu ya ada kenaikan tapi landai sekali. Kadang-kadang cuma sehari itu naik Rp50 saja. Tapi begitu di minggu kedua bulan Januari sampai kemudian pemilu ya setelah pemilu masih tetap naik. Tapi kenaikan intensitasnya itu meningkat. Bagaimana mengatasi agar kekhawatiran Bapak sampai bulan April tidak terjadi disaster kenaikan yang sangat tinggi? Ya kalau menurut saya sih ya jangan hanya pemerintah berbicara cadangan cukup. Cadangan itu kan ada tadi yang dipegang dan ada yang di jalan kira-kira gitu ya. Ada tersebar begitu. Nah
kalau konsumen itu melihatnya di titik akhir. Jadi ketika dia ke pasar ya, baik pasar tradisional maupun pasar modern, barang tersedia ada, tidak dibatasi, itu saja sebetulnya, dan harganya terjangkau kan. Ini masalahnya adalah kita bilang cadangan ada cukup, tapi tetap harganya itu naik dari Gimana waktu itu, ke Pak waktu. Ibu DPR? Cadangan ada, tapi harga terus membubung tinggi. Nah, itu pertanyaan saya. Saya tadi itu malah tertarik ya dengan yang disampaikan sama Mas Arief ya. Bahwa beras yang di Cipinang itu, mohon maaf, itu dari Bulog ya? Iya. Kenapa harganya kok tinggi? Padahal Bulog punya harga yang tidak tinggi. Karena Sebentar. Ya, ini masih koma. Oh ya. Saya sangat berharap bahwa kita tidak main-main di sini. Ini malah saya menjadi lebih serius lagi gitu. Kecuali kalau beliau tadi itu tidak mengemukakan satu fakta yang tak pikir itu cuma rumor, Mas. Tapi ternyata kan kemudian itu diakuin. Di Cipinang banyak beras tapi itu punya Bulog. Padahal harga di Cipinang itu bukan harga Bulog. seperti Bulog. Gimana itu Pak? Dan ini kemudian dibiarkan. Itu yang saya bilang bahwa Tolong ada dijawab dulu lah, kartel Pak Arief. bekerja sama dengan Masih pemerintah. koma, masih Nah, koma. ini baru titik. Tolong dijawab langsung karena ini udah mau Iya. istirahat kita. Kenapa di sini harga yang membubung tinggi tapi Padahal itu berasnya padahal Bulog. itu berasnya Bulog. Ya. Bulog punya dua beras. Yang pertama beras yang PSO, Public Service Obligation, ya. Ini dijual 9950. Ya. Ya. Kemudian harga keluarnya di bawah 10950. Di end customer yang kalau Bang Hotman lihat itu berebutan itu adalah 10950. Ya. Itu beras Bulog yang PSO. Yang satu lagi beras Bulog harga komersial. Ya. Itu boleh membubung tinggi. Komersial tetap harus maksimal 13.900. Ya. Nah, yang mahal itu adalah beras yang panen lokal karena GKP-nya di atas 8.000, bahkan sampai 8.600. Produksi lokal kita ya beras GKP dari petani. Jadi Anda mengatakan bahwa Iya. harga beras Bulog itu tidak ada yang naik membubung tinggi. Beras Bulog itu kan dua tadi. Kalau komersial memang HET 13.9. Ya itu Oh, bisa begitu. dicek. Itu yang tinggi yang diprotes tadi Iya, sama tapi Ibu kalau Lulu. betul. Tapi kalau Tetapi di Cipinang tidak 13. siapa bilang malah di bawah itu ya karena harga di end customer harus 13.9. Ya hari ini kalau Bang Hotman cek semua retail modern itu masih 13.9. Kita istirahat lagi. Sepertinya masih aman-aman saja, tapi sebelah sini mengatakan sangat tidak aman. Tidak aman. Turun harganya. Dipersembahkan oleh